Halo semua, salam hangat dan selamat datang di sesi singkat berjudul Complex Problem Solving Skill. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengupas Complex Problem Solving Skill itu apa secara singkat, padat, dan jelas. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, namaku Girindra Meser Zikri, biasa dipanggil Girin atau Girboy. Aku merupakan alumni mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB 2020, jadi bulan Juni kemarin aku baru lulus. Lalu, mengapa aku yang dipilih untuk sharing di sesi ini? Karena mungkin pengalamanku cocok dengan apa yang diminta untuk di-sharing. Pertama, aku menjadi awardee YLI National Wave 12 by McKinsey & Co. Lalu juga XL Future Leaders Batch 7 awardee, first winner of Swiss Innovation Challenge 2020, first runner-up of the 10th International Paradigm Pajajaran Tourism Marketing Competition, first runner-up of MCOM National Management Carnival 2018, itu di UNS, lalu ex-Business Development in 1% Studio. Jadi kalau misalnya kalian tahu webtoon Larasati atau Zona Maya, itu waktu itu startup yang aku kerjakan di sana gitu. Lalu ada juga Product Marketing Analyst in Pinhome, itu saat ini aku kerja di sana. Lalu Chief Operations Officer in Brave Healthcare, itu pun salah satu startup yang salah satu co-foundernya adalah aku dan sekarang sedang berkontribusi di sana bersama temanku. Oke, tanpa kita panjang lebar lagi. Nah, jadi aku ingin sharing dulu bahwa saat ini menurut the World Economic Forum in its Future of Jobs Report ada top 10 skills for Industry 4.0 gitu. Jadi di era digital ini yang disebut Industri 4.0 itu tuh ada 10 skill yang paling dipentingkan gitu, dan nomor 1 nomor 2-nya yang akan kita bahas di sesi-sesi yang akan aku sampaikan. Pertama adalah complex problem solving yang akan dibahas saat ini, lalu critical thinking dan akan dibahas di video selanjutnya, dan selain itu ada pula creativity, people management, bagaimana kita memanage orang lain, berkoordinasi dengan orang lain, emotional intelligence, bagaimana bisa mengontrol emosi, judgment dan decision making, bagaimana kita bisa mengambil keputusan dan judgments, lalu juga service orientation, bagaimana kita bisa fokus terhadap service terhadap orang lain, lalu negosiasi, dan juga cognitive flexibility, bagaimana kita bisa fleksibel dengan apapun yang ada di depan kita gitu. Nah, selanjutnya nomor 1 dan 2 yaitu complex problem solving dan critical thinking ditaruh sebelahan karena mereka sebenarnya saling mendukung satu sama lain loh. Kenapa? Karena tanpa kita berpikir secara kritis, nggak bisa tuh kita tuh menyelesaikan masalah yang kompleks. Kayak misalnya di sini ada problem, symptom, and causes tree gitu. Di sini tuh kita bisa melihat gejala-gejalanya, kayak misalnya nih, wah Bandung banjir gitu, itu mungkin gejala. Tapi masalahnya apa tuh di sana tuh? Masalahnya bisa jadi karena sumber airnya tersumbat gitu, atau gorong-gorongnya tersumbat misalnya. Nah, apa yang menyebabkan itu tersumbat gitu? Nah, kita harus mikir kira-kira apa tuh penyebabnya atau causesnya gitu. Jadi nggak semerta-merta banjir di solve itu bakal selesai, karena kalau misalnya penyebab masalah tersebut nggak di solve dari awal, pasti akan terjadi lagi dan terus berulang-ulang. Nah, mengapa sih sekarang tuh problem solving aja ada kompleksnya gitu di namanya gitu? Karena problem zaman sekarang itu pertama kondisinya sangat dinamis gitu. Jadi pasar atau dunia tuh sekarang lagi sangat dinamis, apalagi kan kemarin ada COVID gitu, bukan kemarin, bahkan sekarang pun lagi ada COVID. Jadi banyak banget yang harus berubah segala macam. Jadi semuanya tuh sangat dinamis. Tidak bisa lagi stick to the same rule atau textbook all over again. Jadi nggak bisa tuh ngikutin kayak, oh kata buku cetak ini kita harus kayak gitu, itu nggak bisa karena kondisi kita mana ada zaman dulu ada COVID gitu kan. Jadi beneran harus cepat beradaptasi dan jadinya problemnya pun jadi kompleks gitu. Yang kedua, masalah-masalah zaman sekarang itu tergantung dengan waktu juga. Kadang-kadang keputusan itu harus diambil pada saat dan situasi yang tepat. Jadi kalau misalnya beda waktu, terkadang si keputusan itu harus beda lagi gitu loh. Jadi itu kenapa harus ada kompleksnya. Terakhir, masalah-masalah sekarang tuh multi-layered aku sebutkan. Apa maksudnya? Berarti tidak hanya membutuhkan satu keputusan yang bisa menjadi problem solvingnya, tapi juga butuhnya tuh rangkaian keputusan untuk menyelesaikan beberapa masalah gitu. Nanti coba aku jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi apa sih sebenarnya kompleks problem solving itu? Jadi saat ada dipertemukan dengan masalah atau problem, kita harus menggunakan critical thinking kita supaya kayak, oh masalahnya ini, kayak tadi ada gejalanya, lalu masalahnya apa, dan ada apa penyebabnya gitu. Itu pakai critical thinking, nemukan, oh ternyata penyebab masalahnya itu apa gitu.
Dari sana mikir-mikir kita bisa come up atau mendatangkan sebuah solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, bukan hanya sementara tapi sampai ke akar-akar masalahnya gitu. Dan intinya di sini tuh kita jangan sampai jump to conclusions, jangan cepat-cepat mengambil keputusan kayak oh menurutku gini gitu, karena kadang-kadang bahkan lebih seringnya saat kita membawa keputusan secara cepat-cepat tuh jadinya tidak solving the problem secara 100% gitu. Nah, lanjut lagi, karena 3 hal tadi di era digital ini tuh semua permasalahan bisa jadi multi-layered yang seperti yang aku bilang. Kayak contohnya nih, simptom atau gejalanya penjualan brand A berkurang pesat gitu. Jadi brand A di warung-warung, di mall tuh berkurang pesat. Lalu dari sana problemnya adalah kayaknya orang-orang kurang preferensi terhadap produknya gitu, kayak mereka prefer produk B bukan A gitu. Nah, kenapa mereka prefer produk B daripada A itu? Kita bisa lihat ke si akar masalah yang ternyata cost-nya tuh ada banyak produk yang lebih murah. Yang kedua, cost-nya kurang iklan mengenai produk tersebut gitu, si produk A yang lagi kurang salesnya itu. Nah, solusinya bagaimana sih gitu? Oke, solusinya berarti mungkin kita harus mengiklankan di media sosial gitu untuk si sumber masalahnya nomor 2, yaitu kurangnya iklan gitu. Berarti kita harus mengiklankan diri di media sosial misalnya gitu. Tapi nah, aku bilang kan multi layer karena nih di media sosial pun ada 3 media sosialnya yang sering dipakai gitu. Misalnya kayak YouTube, Instagram, Twitter, belum Facebook dan lain-lain itu. Jadi beneran semua problemnya tuh ada banyak banget gitu yang harus di solve-nya tuh gitu. Bukan cuma hanya satu doang bikin satu iklan selesai. Tapi kan iklan yang di YouTube belum tentu bisa di Instagram dan sebaliknya. Seperti itu teman-teman.